sumul khair illallah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang tidak ada kebaikan di dalam diri kita kecuali semuanya bersumber dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tidak ada keburukan yang jauh dari kita yang kita bisa terhindar darinya kecuali itu semua pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, semua nikmat dari panjang umur, kesehatan, taufik, hidayah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, zuriyah yang soleh dan solehah, itu semua atas takdir bersumber dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, kita ini hamba yang lemah, gak bisa meninggalkan maksiat. Kita ini hamba yang lemah, gak bisa selalu taat, kecuali ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan, kekuatannya dari Allah. Kecuali ketika kita melaksanakan ketaatan, kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ghairi ummah ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa uswatana wa qurrata a'yunina wa maulana sallallahu abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa sahbihuhu wa khaliluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala ta'ala 'aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Wa qala kabar gembira, terlahir pertama sebagai muslimah, matinya muslimah, kumpul bersama Siti Khadijah, bersama Siti Aisyah. Itu tujuan hidup kita sebagai muslimah, betul nggak? Itu kue dimakan. Ini panitia harusnya kasih otak dua. Ibu-ibu di sini sayang anak. Ibunda yang dirahmati sama Allah, ayo bersyukur sama Allah. Harta ntar deh. Buat apa sih? Ya Allah, biar deh kita hidup kebanjiran. Katanya, wah kartu lampa lagi naik nih. Bodo amatan. Emang tiap tahun.
Ngapain? Lah, kan langganan, betul nggak? Udah sehati. Tapi apa udah CS? Aduh, udah. Ini dunia cuma sebentar. Demi Allah, dunia cuma sebentar. Demi Allah, demi Rasulullah. Di kuburan Nabi Adam tuh lagi nungguin kapan kiamat. Kata Nabi Adam, lama banget ya. Kata si nyawa sebelahnya, iya Pak. Yang senang ahli maksiat, jangan kiamat dah, biarin. Kata Kanan, biarin gue disiksa, yang penting jangan kiamat. Azabnya bakal lebih berat. Iya, ibunda, maka bersyukur dah sama Allah. Pegang dada kita, masih ada iman gak? Masih ada, alhamdulillah. Masih bisa sujud gak? Ruku, alhamdulillah. Walaupun makannya tempe, walaupun makannya tahu, alhamdulillah. Lah udah ada ayam gimana? Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Cinta nggak sama Allah? Orang kalau cinta sama Allah, ridho sama ketentuannya. Lah ketentuan Allah kan bukan manis baik, kan ada pahitnya. Lah betul gak? Jadi yarda bi hulwihi wa murrihi, kata Syekh Nawawi di dalam kitab Nurul Thalab. Orang kalau cinta sama Allah, dia ridho dengan ketentuan Allah, bukan manisnya aja, pahitnya juga siap. Betul nggak? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ibu semua yang di sini pandai bersyukur. Nah, belum lagi bunda dari nikmat-nikmat yang lain, kita dikasih pasangan hidup suami, alhamdulillah. Kita dikasih anak, alhamdulillah. Dan bukan berarti yang belum punya anak sampai sekarang itu bukan nggak dikasih anugerah sama Allah, bukan. Ikhtiarnya lebih rajin. Ya, usahanya, doanya, tawakalnya sama Allah yang penting. Kalau nggak ada kok tetangga kita mungkin nyiapin yang bisa kita santunin, betul nggak? Gak usah pusing. Apa yang mau dipusingin? Kerudung masih bisa beli, betul nggak? Walaupun baju muslimnya ngutang. Nah, kita kan suami di rumah sabar aja. Ini pengajian, pulang-pulang tiketnya udah dapet tahu. Pak, apaan? Pengajian kita, kenapa? Mau nyela ulang tahun. Lalu kenapa? Itu apa diketek? Udah tahu ya model gue pengajian. Harus mati gitu ya. Ibunda, maka setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi besar. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah bersyukur sama Allah, kita ibadah, kita sholat, tapi yang sholawat sama Nabi Muhammad kurang. Bisa. Yang kenalin kita sholat siapa? Nabi Muhammad. Yang kenalin kita zakat siapa? Nabi Muhammad. Yang mengenalkan kita Islam siapa? Nabi Muhammad. Allah tujuan kita, tetapi kita punya perantara yang menyampaikan kita kepada Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kita juga harus cinta, kita harus hormat, kita harus jaga perasaan beliau. Karena mohon maaf ibunda, orang Quraisy mengganggu Rasulullah, semakin jahat cara mereka mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya Nabi punya inisiatif pergi ke Taif, pengen dakwah, karena di Mekah kaum sudah semakin kurang ajar. Takut, Nabi bukan takut kenapa-napa, takut nanti mereka kena azab. Tuh sayangnya Nabi Muhammad. Ntar kalau saya diam terus di Mekah, saya diganggu terus, nanti Allah murka, di Mekah hancur. Pergi deh dia sebentar, kurang lebih 1 bulan di Taif.
tetapi sama aja di Taif. Ya, kaki Nabi Muhammad itu dari betisnya ngalir darah karena dilempar satu batu yang sudah memang diasah gitu ditajemin. Ya, dilempar sampai nancep di betis Nabi, Nabi cabut, darahnya itu mulai mengalir. Sama Nabi dilap, jangan sampai kena bumi. Nabi takut, kenapa? Karena kalau ada hasil dari kejahatan, bukan nggak disengaja, ini sengaja hasil dari kejahatan yang melukai Rasulullah, darah itu menetes ke bumi, maka seketika bumi itu akan menelan semua orang yang melukai Nabi besar Muhammad SAW. Itu dijaga, lihat Sirah bin Hisham, ya, atau karangan Syekh Muhammad Ridha di dalam kitabnya Muhammad Rasulullah, atau Al-Insanul Kamil karangan Syekh Muhammad Maliki, atau di dalam kitab Anwar Muhammadiyah Minal Mawahib Ila Dunia karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu sejarah bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi udah dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina, Nabi difitnah, Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran. Kota Makkah sudah menjadi kota tidak bersahabat bagi Nabi Muhammad. Begitu jahatnya mereka kepada Rasulullah. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, balik lagi Nabi mau dibunuh, balik lagi Nabi rumahnya dikepung, sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Seketika singkat cerita, Nabi bawa pasukan untuk Fathul Makkah. Coba bayangin, bawa pasukan puluhan ribu, Makkah dikepung. Itu kira-kira kalau Habib kayak begitu, ya, lu kemarin gue dipukin lu, bukan gak percaya gue Rasul ya. Kemarin lu ya, tunggu lu, mana Abu Sofyan? Mana Abu Sofyan? Sofyan mana Sofyan? Kalau kita punya orang, kalau kita punya nafsu, tapi lihat Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Ma dhannukum ma fa'altu bikum, kata Rasulullah. Apa yang kalian sangka yang akan saya perbuat kepada kalian? Ini udah dikepung nih, orang Mekah nih, orang kafir. Apa kata mereka? Akhun karim, wabnul karim. Engkau yang kami tahu orang pemaaf. Selama di Mekah kami caci, kami maki, tidak ada kata kasar darimu ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Idhabu wa antum mutlaqa. Ya sudah, kalian bebas semua. Kalau saya bu, saya bentak-bentak satu-satu. Makanya saya nggak jadi nabi, nggak jadi rasul. Emang penutupnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Makanya repot kalau udah ada Nabi Muhammad, ada nabi lagi. Wah, repot. Beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ibunda, kemudian nggak sampai di situ. Nabi bilang begini dalam hadisnya, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup saya itu baik buat kalian. Terbukti sahabat siapapun yang duduk bersama Nabi, derajatnya Allah angkat seperti ini. Sehingga Umar bin Khattab, tadinya orang kafir Quraisy, pernah ngubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Tapi ketika dia beriman sama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, hikmah dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, seketika namanya diangkat sama Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang pernah buat Tuhan dari kue. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Tuhan disembah di perjalanan kalau dia pergi. Satu saat dia lapar, kepala Tuhannya dipotek. Ya. Tuhan kepalanya dipotek ya. Dipotek digegaras tuh guys lu. Kalau Betawi tahu dah. Kan gua nggak ceramah di orang Sunda nih. Ya, digegaras dicapok sama dia. Tuhan maaf Tuhan, saya lapar. Tapi lihat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika masuk Islam, beriman sama Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, sabar mengikuti perintah Rasulullah. Siapa yang nggak kenal kalau dikatakan sahabat Nabi As-Siddiq, pasti kita tahu dia adalah Abu Bakar Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain. Ibunda, kemuliaan kita di dunia, bagaimana dekatnya kita sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ayo jangan susah-susah, tapi ngasih gamalannya gampang aja deh. Kita ini di rumah lihat, tengok kalau kita orang Malaysia, karena saya punya istri orang Melayu.
Ya. Iya. Jadi macam mana kita nih? Ngerti ya? Ya. Istri saya orang Pontianak, Al-Gadri Pontianak, keturunan Kesultanan Al-Gadri. Jadi kalau belajar bahasa Melayu, kurang lebih saya sudah berumah tangga dengan beliau 12 tahun. Istri yang sangat sabar, luar biasa, nggak pernah keluar rumah, sabar banget. Dia nggak bakal keluar kecuali mau kita aja. Itu saya punya istri luar biasa. Kalau tanya aurat, jangan pernah tanya bagaimana beliau menutup auratnya. Ya, murid-murid saya cuma beberapa orang yang tahu siapa istri saya, yang lain nggak ada yang tahu. Ya, emang saya kenalin. Ini bodoh ketawa. Ya, kami sudah punya anak 5, alhamdulillah, dan dikurangkan 5 anak. Duh. 5, zaman saya punya Umi saya Syarifah Azizah binti Mustafa Al-Bahar. Umi saya Al-Bahar, kakaknya Habib Sehon Al-Bahar. Jadi Habib Sehon itu adik anak punya Umi anak baru Habib Sehon. Habib Sehon Syarifah, panggilannya Halilunun, baru Halil Zamzam dan seterusnya tuh. Ya, itu dari zaman Umi saya katanya kalau punya anak 5 itu sedikit. Coba. Aduh, dibenerin dulu, dilurusin dulu nih. Urusin dulu, panggil dulu. Ayo coba. Kita punya anak 2. Dua-duanya cowok. Merit deh. Habis. Kita punya anak 3. Nikah semua. Habis. Harta 5 juga habis. Tapi yang jadi poin terbaiknya, semakin banyak anak itu yang semakin dibanggakan sama Nabi Muhammad. Ayo coba, apa kata Nabi Muhammad ketika diperintahkan menikah? Kata Nabi Muhammad, tanakahu takzuru, nikah berbanyak. Fa ini ubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Saya nanti ngebanggain umat saya yang banyak di hari kiamat. Lah kalau bawa anak 1. Ngadep kayaknya malu. Ibunda, kita ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, takut banyak anak. Kenapa? Katanya begini, punya anak 2 aja susah. Betul ya? Susahnya ibu nggak punya prinsip rumah tangga yang harus ibu proses dalam menjalani kehidupan ibu ke depan. Kalau ibu punya mengatur ya, ngatur gitu. Kita nggak bisa ngaji, suami nggak bisa ngaji. Siapa sih guru ngaji di komplek kita nih? Siapa guru ngaji di kampung kita nih? Dipilih anak kita dengan akhlaknya, dididik dengan cara yang baik. Itu anak, ya Allah, bu. Kita kan nangis kalau udah anak cium tangan kita, terus dia ngomong, "Mak, doain ya biar adik jadi anak soleh." Tuh kita nangis bisa tuh. Anak sekarang ini yang Nabi bilang, umat akhir zaman nggak sadar nyakitin hati Nabi Muhammad. Anaknya nangis, terakhir. Jadi tadi ada bilang, perhatiin di rumah kita ada berapa sunnah yang kita kerjain. Ada berapa sunnah Nabi di rumah? Perhatiin coba. Udah nggak benar kita pakai baju kita, ketika kita pakai baju, ingat nggak terus dengan tangan kanan kita? Ingat nggak kita kalau bukanya dengan tangan kiri kita? Ingat nggak kita kalau kamar mandi selalu kaki kiri? Ingat nggak kita kalau keluar kamar mandi kaki kanan? Ingat nggak kalau masuk musola kaki kanan? Kalau kita keluar kaki kiri. Jangan dibolak-balik, musola jadi masjid, kamar mandi jadi musola jadi kamar mandi.
masuk musola kaki kiri. Woi, ini musola, emang jamban. Ya, jadi perhatiin sunnah Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintiduran yang ibu baca tadi. Kata beliau, kalau seseorang mengerjakan sunnah Nabi satu karena cinta, selamat dunia akhirat. Satu. Bagaimana maksudnya Habib karena cinta? Ketika dia mengerjakan, dia ingat, ya Allah, saya nggak bakalan buka saya dengan tangan kanan saya, karena Nabi buka baju tangan ini. Seumur hidup saya jaga ini karena kecintaan saya sama Rasulullah. Selamat. Karena dalam satu hadis dikatakan, innallaha yudkhilul abdu al-jannata bisunnatin tamassak biha. Allah dengan kekuasaannya, dengan karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad dan sayangnya sama umatnya Nabi Muhammad, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya cuma perkara satu sunnah yang kita pegang teguh. Tapi sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi yang megang kunci surga. Alhamdulillah. Bu, Nabi Muhammad nih, setelah beliau melewati semua keadaan alam mahsyar, ya, beliau berada di depan pintu surga, beliau buka pintu surga, didorong, gerak. Itu mah pintu rumah ibu. Sering kena banjir. Engselnya karat. Gerak, begitu. Kalau surga mah nggak begitu. Buka. Ya, begitu indahnya Nabi memandang surga. Tetapi Nabi malah mundur. Nabi mundur. Ditanya sama malaikat Ridwan, "Ala tadkhul ya Rasulullah?" Ya Rasul, masuk ya Rasul. Demi Allah, tidak ada makhluk yang kutunggu kecuali Engkau ya Rasulullah. Surga ini kujaga ribuan tahun lamanya, puluhan ribu tahun lamanya menunggu Engkau ya Rasulullah. Aku menunggumu ya Rasulullah. Karena lihat di sana tiang arus, lihat di sana pelepah-pelepah ormas surga, lihat di sana batang-batang pohon surga, tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau yang tunggu ya Rasulullah. Nabi Muhammad mundur. Kenapa engkau menjauh ya Rasul? Di dalam belum ada umat saya Ridwan. Saya tidak melihat di surga yang indah ini dari umat saya, terutama umat akhir zaman. Di mana mereka? Oh, mungkin mereka masih dihisab oleh Allah. Oh, mungkin mereka masih kesusahan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, mungkin mereka lagi menunggu di Telaga Kautsar. Nabi Muhammad balik. Malaikat Ridwan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berdiri tegak di depan pintu surga menunggu kembali kedatangan seorang yang dia cinta, bagi Nabi besar Muhammad. Ibunda Nabi Muhammad berjanji kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, di akhirat ente gak perlu cari saya, tapi saya yang akan mencarimu. Engkau akan menemuiku di 3 tempat. Engkau akan menemuiku di Telaga Kautsar. Karena aku tahu bagaimana keadaan pada mahsyar. Manusia akan dihimpit dengan manusia yang lain, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan keringat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mereka menunggu antrian dihisab sama Allah. Bagaimana hausnya mereka? Tapi jangan takut ya Anas, kau dicari, seluruh umat dicari. Siapa yang meminum dari telaga itu walaupun cuma 1 teguk, tidak akan haus selama-lamanya. Nanti kita ditungguin Bu sama Nabi Muhammad. Nih ibu-ibu ditungguin sama Sayyidah Khadijah, sama Sayyidah Fatimah, sama Sayyidatuna Aisyah, sama Zaujatul Rasul, bersama istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Nabi ntar nungguin kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Ibunda, jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan di dalam kitab Nurul Zalam. Syekh Nawawi mengatakan jembatan jisrun mamdudun alamat di Jahannam. Jembatan yang Allah bentangkan langsung di atas tengah-tengah neraka Jahannam. Ibunda tahu hawa neraka Jahannam? Panasnya neraka Jahannam itu jarak 500 perjalanan orang udah gosong. Ini jembatan Shiratal Mustaqim dibentangkan di atasnya langsung. Ya Allah. Oh gampang mungkin Be. Jembatannya pendek, tinggal lompat, ancang-ancang. Lompat ya sampai.
Ibunda, jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Disifatin tuh. Dalam hadis dikatakan ahad minas sayf, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Ada keterangan orang-orang nyampein rambut dibelah 7. Habib nggak tanggung jawab dalam keterangan itu. Enggak. Hadis mengatakan cuma lebih tipis dari rambut. Ya, tidak ada tambahan dibelah 7 enggak. Cuma lebih tipis dari rambut. Yang jadi masalah bukan masalah tipis dan tajamnya, panjangnya. Panjangnya 3000 tahun. Kata Nabi Muhammad, aku kenal umatku, aku kenal mereka. Aku berdiri di bawah jembatan Siratal Mustaqim. Aku angkat tanganku pas arahnya ke arasnya Allah. Aku akan angkat suaraku dengan lantang. Allahumma ummati salim salim. Saya tahu ini Allah, ini dia umat saya. Selamatkan ya Allah. Mungkin kita kayak itu. Lagi terseok-seok, lagi sudah tidak punya tenaga, perjalanan masih jauh. Kiranya siapa yang bisa menolong? Siapa ini gerangan yang menolong saya di bawah jahanamnya Allah? Nabi Muhammad yang katakan, ya Allah ini umat saya. Saya tahu ada bekas duduk di mukanya. Saya tahu ada bekas duduk di tangannya. Saya tahu ada bekas duduk di kepalanya. Saya tahu ada bekas duduk di kakinya. Tanya Nabi kan pesan, ente bawa dosa banyak seberapa pun gak apa-apa, gak jadi masalah. Jangan bawa dosa ninggalin sholat. Itu Nabi yang bisa nolong. Karena sholat urusan kita sama Allah. Kalau rumah tangga kayak Lesti itu masih bisa dapat syafaat. Bisa. Benar kata Ustaz kita tadi, kata Ustaz Abdul Aziz, ngapain yang kayak begitu dia emang media aja sih usil. Karena dia kan artis, public figure, pasti bisa. Tapi pelajaran buat kita ibunda. Mudah-mudahan bulan Maulid ini membuat kita semakin cinta sama Rasulullah. Ayo baca sirahnya, sejarahnya, hadir Maulid di mana aja. Karena kalau cuma dengar ceramah kayak di sini doang, segini aja udah habis waktunya. Udah jam 3, udah asar. Nah coba, lagu pulang jauh. Ustazah, saya sekarang tinggalnya di di daerah Jalur Puncak Tua, Sukamakmur. Pesantren di sono, yatim du'afa, doain ya. Santrinya udah ada 6, ngafal kitabnya udah mau khatam. Kitab pertamanya dari Kira Musyarafah, karangannya Hikmat bin Hafid. Kitab yang menerangkan tentang wudu, syarat sahnya wudu, sholat, syarat sahnya sholat, tentang doa-doa di dalam sholat, bahkan kaifiah sholat jenazah, cara sholat jenazah sampai selesai. Alhamdulillah santri kita yang beberapa bulan ini sebentar lagi khatam. Mau pindah kitab selanjutnya, kitab Risalatul Jami'ah karangannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Doakan mudah-mudahan pesantren kita menjadi pesantren kebanggaan dari Nabi Muhammad SAW. Karena saya cucunya ini gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa ngebalas apa-apa kepada Datuk kami Rasulullah, kecuali mengikuti langkahnya, membantu beberapa umat yang bisa kami tampung pesantren kami didik dengan sebaik-baiknya sunnah Nabi Muhammad, sehingga mereka pulang ke kampungnya, mereka menjadi dai yang bisa meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad. Dan pesan dari Habib, kalau di kampung kita ada yatim, ada duafa, yang penting umurnya masih di bawah 15 tahun, dia benar-benar mau mondok, kirim ke pondok Habib gratis. Gak ada bayaran sedikit pun, makannya gratis, kitabnya gratis, semuanya gratis. Insya Allah kita bareng-bareng berjuang menjadikan keadaan umat lebih baik ke depannya. Tujuannya satu, ridhonya Allah dan kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.